Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di dalam majelis yang mulia ini. Kita membahas, mengaji dan mengkaji mengenai kisah sang Rasul, kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah telah sampai kita ke pembahasan mengenai Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai kelahiran sosok yang paling mulia, yaitu baginda kita, pedoman kita, idola kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu momen-momen yang ada di dalam HBI, Hari Besar Islam, bisa kita katakan bahwa banyak sekali momen-momen di dalam Hari Raya Besar Islam. Baik yang namanya Idul Fitri, baik namanya Tahun Baru Hijriyah, baik namanya Isra wal Mi'raj, baik namanya Nisfu Sya'ban, baik berbagai macam momen yang kita rayakan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kalender yang ada di dalam kalender Hijriyah, itu semuanya tidak terjadi melainkan karena satu momen, yaitu berkat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini menjadi pusat dan tujuan para salafun saleh, para alim ulama, para aulia, para salihin. Mereka memusatkan satu perhatian khusus bagi perayaan Maulid kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama terdapat khilaf mengenai kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir di bulan Rabiul Awal di hari Senin tanpa khilaf. Tanpa khilaf. Banyak ulama yang memberikan komentar bahwa kelahirannya Nabi Muhammad SAW malam 12. Dan sebagian juga mengatakan di malam ke-10. Sebagian juga mengatakan di tanggal ke-8 Rabiul Awal. Maka akhirnya kita pun mengadakan maulid kadang-kadang 1 bulan full. Ada yang mengadakan maulid 1 bulan full selama Rabiul Awal. Ya, tiap hari ada aja maulid. Tiap hari ada maulid di mana-mana. Ada maulid di tempat ini, di kecamatan ini, di tempat ini dan lain sebagainya. Nah, semua maulid itu dilakukan karena wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekkah Al-Musyarrafah di Syi'ib Abi Thalib. Wa huwal makan alladhi yajtami'u fihi ahlu Makkah lailatul Maulid Syarif lidzikri wa du'a wa tabarruk bimaskati ra'sih. Tempat itu merupakan tempat yang mana ahlu Makkah sering berkumpul, sering berdoa di malam maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan zikir, doa dan juga tabarruk di tempat kelahirannya baginda Rasulullah. Dan para alim ulama al-mutaakhirin mereka berfatwa bahwa mengerjakan daripada maulid Nabi Muhammad SAW dengan maksud dan tujuan yang baik adalah merupakan perkara yang terpuji, bukan perkara bid'ah, tapi perkara yang terpuji. Bahkan di antara para sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi Muhammad SAW kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang berinfak buat pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, dia adalah pendampingku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjanjikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai luar biasa beliau menjanjikan satu hal, orang yang mengadakan maulid Nabi, yang ikut partisipasi di dalam perayaan maulid Nabi, kelak akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Bahkan di dalam buku kisah sang Rasul ini kami menyebutkan salah satu hadis yang mana hadis ini berkaitan dengan perayaan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Maka Abu Qatadah Al-Ansari beliau meriwayatkan bahwa ada seorang Arabi bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apa yang kau buat berpuasa di hari Senin? Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Rasulullah pun menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan hari itu juga aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Atwar
perkembangan-perkembangan di dalam masa kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW banyak terjadi di hari Senin. Dan ini juga untuk menyikapi dan menanggulangi daripada ada slogan-slogan. Dulu saya ingat ada slogan I hate Monday, saya benci hari Senin. Ini slogan dari orang yang tidak mencintai baginda Rasulullah. Kita mencinta baginda Rasulullah, di hari Senin justru kita harus senang, harus bersemangat. Yang dengan kerjanya ya kerja, yang ibaratnya mempunyai usaha ya dengan usahanya di hari Senin itu tambah bersemangat, tambah karena cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I don't like Monday, I hate Monday, I don't like Monday, dan beberapa slogan-slogan yang tadinya dikeluarkan yaitu semuanya tidak berdasarkan cinta kepada baginda Rasulullah. Waliyadzubillah kalau sampai menggeser cinta kita kepada hari Senin. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri memuliakan hari Senin. Karena apa? Karena hari itu kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah merayakannya tiap minggu. Makanya alim ulama kita mengadakan maulid tiap minggu. Dan akhirnya kita juga mengadakan di hari malam Jumat. Kenapa kok malam Jumat diadakan maulid? Kenapa malam Jumat ini diadakan maulid? Kenapa? Karena malam Jumat juga dianjurkan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Dan di Hadramut kami ngalamin waktu di Syihir dan beberapa daerah-daerah di Hadramut, maulidnya itu biasanya hari Minggu malam Senin. Malam Senin di Ribatul Mustafa punyanya Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syah Abu Bakar. Beliau mengadakan maulid tiap minggu malam Senin. Nah ini memperingati daripada hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Syihir masih istiqomah di sana, maulidnya tiap minggu malam Senin, menghormati hari Senin yaitu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dilahirkan Rasulullah SAW dalam keadaan menghadap kiblat, wadi'an yadaihi alal ard, benar-benar dalam posisi sujud. Rafi'an ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke arah langit. Mahtunan, sudah di khitan, dan juga masruran, dalam keadaan bahagia baginda Nabi Muhammad SAW. Maktu as-surah, terpotong daripada tali pusarnya. Laisa alaihi syai'un min qadaril wiladah, dan juga tidak ditemukan pada jasad bayinya baginda Nabi Muhammad SAW sedikit pun ada kotoran daripada kotoran bayi yang lahir sebagaimana mestinya. Nabi Muhammad lahir langsung bersih kayak bayi udah dimandikan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibunya Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau termasuk bidan yang menangani daripada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau memegang daripada jasad bayi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendengar ucapan yarhamukallah, Allah merahmati, yarhamukillah, Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau, wa Allah alima bainal masyriqi wal maghrib, dan aku seakan-akan menghadapi cahaya yang terang dari timur ke barat. Cahaya terang benderang sangat luar biasa. Hatta nazartu ila kusuri Syam, aku dapat melihat ke arah istana-istana yang ada di negeri Syam, yang ada di utara. Walailatu wiladatihi khamidat naru faris allati ya'budunaha, di malam daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu ada api Persia. Api Persia ini hidupnya hampir 1000 tahun, dari zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dan di waktu Rasulullah lahir, malam itu padam itu api, berkat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wartajasa Iwanu Kisra, yang mana Persia Kisra memiliki daripada tiang-tiang yang megah, pilar-pilar yang sangat luar biasa. Wasagatat minhu arba asyara surfah, gara-gara kelahirannya baginda Rasulullah itu goyang, dia punya pilar-pilar yang hebat, yang megah, yang kokoh, itu goyang sampai jatuh daripada 14 ikatan daripada tali-talinya, jatuh semuanya. Wa ghadat buhairatu sawah, yang mana orang-orang Persia membanggakan dengan danaunya mereka, danau sawah, danau yang sangat terkenal, yang sangat indah. Itu danau kering. Berkat kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Wa tanakasat jami'ul asnam fi jami'il afak, seluruh patung-patungan semuanya jatuh. Wasagata arsyu iblis, dan juga gugur daripada jatuh daripada singgasananya iblis. Wa rumiyati syaitan bisyuhub,
Dan juga syaitan dilemparin dengan apa? Dengan meteor-meteor, dengan bintang-bintang. Famuniat min istiraqis sam'i, maka syaitan tidak bisa lagi mencuri daripada kabar-kabar langit. Nah ini at-tahqiq anna syaitan kana turma bisyuhub. Ya, syaitan itu waktu kelahirannya Rasulullah SAW, mereka itu sebelum kelahirannya Rasulullah sering duduk di dekat-dekat langit. Fungsinya apa? Fungsinya agar mereka dapat mencuri daripada kabar-kabar langit dan memberitakan kabar tersebut untuk para dukun. Sehingga dukun itu memiliki satu kelebihan, bisa tahu kapan hujan, bisa tahu kapan apa, bisa tahu kapan gempa dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah kerjaan syaitan yang memberikan informasi terhadap dukun-dukun tersebut. Nah, setelah baginda Nabi Muhammad SAW lahir, maka kana rami birujum asyadda rajman. Setelah baginda Rasulullah lahir, maka makin banyak ini lemparan tadi. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, udah nggak bisa lagi dia duduk di tempat-tempat mereka. Kama suriha bidzalika fi mahaqallahu ta'ala anhum wa anna kunna minha naqudu minha maqa'ida lis-sam'i fama yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Ini di dalam suratul Jin menceritakan bahwa mereka dulu bisa duduk di dekat-dekat langit situ mendengarkan daripada kabar-kabar langit. Ini biar bisa memberikan informasi terhadap orang-orang yang bersekutu sama mereka. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Nabi besar Muhammad, itu syaitan, jin semuanya nggak bisa lagi nyuri informasi dari langit. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah pengen murnikan wahyu yang turun kepada Rasulullah. Sama sekali dukun-dukun itu waktu ada Rasulullah lahir, dukun semuanya ilmunya apa? Hambar, luntur semua ilmunya, nggak bisa dia atraksi dengan ilmu yang dia miliki. Semuanya tertutup berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sangat luar biasa, yang mana kelebihan irhasat, tanda-tanda kenabian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kita tahu Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Yang mana para malaikat mereka menyampaikan, ya ilahana wa sayyidana bagian nabiyuka yatiman la abalahu. Tuhan kami, yang mana Rasulullah ini lahir dalam keadaan yatim, enggak punya daripada ayahnya. Faqalallahu ta'ala lahum ana lahu hafidun wa nasir. Aku yang bakal jaganya, aku yang bakal nolongin dia. Bahkan ditanyakan kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, ditanyakan kepada beliau, kenapa Rasulullah itu yatim? Apa hikmahnya Rasulullah yatim? Li'alla yakuna alaihi haqqun li makhluk, supaya nggak ada makhluk yang mempunyai hak terhadap Rasulullah. Nggak ada nih yang belain Nabi, yang ngajarin Nabi, yang Nabi itu nerima pendidikan, Nabi itu nerimanya wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Biar nggak ada orang yang merasa ada jasa terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya semua orang tahu bahwa yang memuliakan ia, yang merawat ia adalah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi ulah. Bahkan daripada alamat bahwa Sayyidah Aminah itu hamil, positif hamil, maksudnya hamil baginda Nabi besar Muhammad SAW, daripada tandanya intiqalun nur allati kana fi Abdillahi ilaiha. Dulu wajahnya Sayyidina Abdullah nih, ayahnya Rasulullah, penuh dengan cahaya. Dari Abdul Muttalib sampai kakek-kakeknya sampai ke Nabi Adam alaihissalam, ada cahaya tersendiri. Sayyidina Adam pun punya cahaya, Sayyidina Nuh punya cahaya. Cahaya itu adalah cahayanya baginda Rasulullah. Bahkan dikatakan wa tagallubaka fis sajidin. Di dalam ayat disebutkan wa tagallubaka fis sajidin, dan berpindahnya engkau di sulbi-sulbi orang yang beribadah, orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mulai Sayyidina Abdullah
Sayyidina Abdul Muthalib sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, semua orang tuanya beriman kepada Allah. As-sajidin, mereka adalah orang-orang yang sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Nah, ini ketahuan Sayyidah Aminah hamil, itu cahaya pindah kepada Sayyidah Aminah. Itu cahaya pindah kepada Sayyidah Aminah. Dan ini bukan hanya isapan belaka ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam suratul Maidah, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata. Yang mana ini sangat luar biasa timbul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah termasuk bayi yang lahir yang bisa berbicara. Di antaranya siapa bayi yang dapat berbicara, yaitu Sayyidina Isa alaihissalam. Tapi Rasulullah SAW adalah pemimpinnya para nabi. Tentu kelahirannya paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau lahir ke dunia ini, beliau mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang mana Utsman bin Abil As, ibunya beliau, meriwayatkan bahwa aku menyaksikan di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah aku melihat ke arah rumah tersebut kecuali cahaya. Dan aku melihat seakan-akan bintang-bintang ini mau turun, bintang-bintang ini mau gugur. Udah deket bintang nih ke rumah-rumah di Mekah itu. Waduh, ini bakal kena nih ke kita nih, bintang ini mau jatuh kayaknya. Sampai dekat fajar, sampai dekat daripada waktu subuh, menjelang daripada kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mufassirin menyebutkan makna wadduha wal laili idza saja. Wadduha demi waktu duha, dan malam. Nah, malam ini para alim ulama meriwayatkan, para ahli mufassir mengatakan bahwa malam tersebut adalah malam kelahirannya baginda Rasulullah. Allah berfirman dan bersumpah dengan malam kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di waktu malam itu, makanya Rasulullah SAW ketika lahir menyebutkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, karena saking banyaknya yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat semuanya ikut memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji akan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kami juga menyebutkan beberapa hal yang terhubung dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang komando yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, saffirahal arwah fi aqdahis syarab, ya Ridwan zainil kawaib al-atrab, waftah nawafihal miskil zakiyah liduhuri Muhammad sayyidil bariyah. Ya Jibril, unshur sajadatil gurbi wal wisal li sahibil nuri wal rif'a wal ittisal. Ya Jibril, mur malikan ay yughalliqa abwaban niran. Ya Jibril, kur ridwan ay yaftah abwabal jinan. Ya Jibril, ulbus halat ridwan. Ya Jibril, uhbud ilal ardi min malaika as-safin wal muqarrabin wal karubiyin wal hafin. Ya Jibril, nadi fis samawati wal ard fi tuliha wal ard qad ana awanu ijtima'il muhibbi bil mahbub wat talibi bil matlub. Wahai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah suci para nabi, para rasul, para wali, agar berkumpul berbaris rapi menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Wahai Ridwan, hiasilah para bidadari yang muda belia dan cantik, dan tebarkan wewangian misik yang amat harum. Ini bidadari itu udah cantik. Bidadari itu nggak perlu mereka untuk berdandan lagi. Mereka nggak perlu dandan. Tapi di waktu kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka semuanya disuruh berdandan menyambut daripada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia Jibril bentangin tuh daripada hamparan kemuliaan,
yang mana keagungan derajat al-ghurub wal wisal kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, perintahin kepada Malik untuk menutup daripada pintu-pintu neraka. Perintahkan Ridwan untuk membuka daripada pintu-pintu surga. Ya Jibril, pakailah pakaian hulla Ridwan, pakaian khusus yang diliputi keridhaannya Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, turun ke bumi dengan membawa seluruh pasukan malaikat mukarrabin, malaikat karubiyin, malaikat yang selalu mengelilingi arsy, dan juga perintahkan mereka semua untuk turun ke muka bumi berbaris rapi dan memuliakan dan akan kedatangan kekasihku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Jibril juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan kepada seluruh makhluk bahwa sekarang telah tiba saatnya kedatangan Nabi Agung, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan bahwa Ka'bah ikut bergetar selama 3 hari menyambut daripada kelahirannya baginda Rasulullah. Di dalam Maulid Ad-Dibai juga disebutkan fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa wagara wamtala'atis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastikbara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang mana di saat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, arasy berguncang sangat hebat luar biasa. Al-Kursi bertambah daripada kewibawaannya dan keagungannya, dan mana langit-langit semuanya terpancarkan dengan cahaya, dan para malaikat semuanya mereka meneriakkan tahlil, tahmid, tamjid dan juga takbir kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sangat luar biasa kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seandainya kelahiran para nabi-nabi yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dan ceritakan dengan sangat mulia di dalam Al-Qur'an. Para nabi-nabi diantaranya kelahiran Nabi Isa alaihissalam, di Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an bagaimana Sayyidatuna Maryam melahirkan seorang bayi tanpa seorang ayah. Allah Subhanahu wa taala alirkan di bawah kakinya berbagai macam sungai, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga hadirkan kepada Sayyidatuna Maryam buah-buahan, makanan-makanan yang sangat lezat untuk menyambut daripada kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan juga kelahiran Nabi Musa alaihissalam, yang mana pergolakan yang sangat hebat, yang mana kaum Bani Israel diincar oleh Fir'aun dan para tentaranya, ingin membunuh bayi daripada bayi-bayi yang lahir. Ada bayi laki-laki lahir digorok di hadapan ibunya, di hadapan bapaknya, tapi Nabi Musa selamat dan dipelihara oleh Fir'aun dan dirawat oleh Fir'aun. Ini sangat luar biasa kelahiran yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Tentu kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW menjadi momen yang sangat mulia bagi kita semuanya. Makanya para alim ulama mereka sangat memuliakan maulid kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi beliau menyampaikan masyi kama majma'al maulid bijaldil qurub zawagat taubatik ya asi idza badatu zawagat aubatik ya syari idza badau dah jama' la syabbuh tughfar jami'u tunub. Tidak ada perkumpulan yang seperti perkumpulan maulidnya baginda Rasulullah. Tidak ada perkumpulan yang kayak maulidnya Nabi Rasul Nabi Muhammad. Perkumpulan yang sangat indah, yang mana dengan perkumpulan tersebut Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala berkat maulid Nabi makin dekat. Maka perkumpulan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak diragukan lagi, perkumpulan yang seperti itu adalah perkumpulan yang diampuni segala macam dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi lagi musim sakit, banyak yang sakit.
banyak varian dan lain sebagainya. Nggak tahu varian makanan atau varian penyakit. Tapi insya Allah berkat maulidnya Nabi Muhammad, ya maulid al-Mustafa yang li magamak azim asa bijahin Nabi yahsul syifa lis-sagim. Maulid Nabi Muhammad SAW yang memiliki kedudukan yang sangat agung di sisinya Allah. Mudah-mudahan dengan berkatnya baginda Rasulullah, Allah jadikan orang-orang yang sakit semuanya sembuh, semuanya sehat insya Allah. Yang mana di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah disebutkan bahwa maulid baginda Nabi Muhammad, malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Kita tahu bagaimana mulianya malam Lailatul Qadar, yang mana para malaikat mengucapkan salam kedamaian bagi seluruh penghuni, bagi seluruh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, malam maulidnya Nabi Muhammad SAW lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Ini dituliskan di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Yang mana bagaimana kita ketahui bahwa berkat kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW itu sanatul fatah wal ibtihaj, tahun kelahirannya Rasulullah nih. Kalau kita dengar Rabiul Awal ini sangat luar biasa, tapi tahun full daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW disebutkan sebagai sanatul fatah wal ibtihaj, tahun yang mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan dan menjadi tahun yang senang, tahun yang gembira. Karena apa? Karena sebelumnya kaum Quraisy, orang-orang Mekah ini dalam keadaan sengsara, nggak ada pacak klik, kemudian mereka kesusahan dalam urusan bisnis dan lain sebagainya. Akhirnya berkat lahirnya baginda Rasulullah, ikhtiratil ard, tanah di sana menjadi subur, hujan dari berbagai macam penjuru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi setiap orang yang hamil di tahun kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah izinkan bagi setiap wanita yang hamil untuk mengandung bayi laki-laki. Setiap orang hamil nih untuk mengandung bayi laki-laki. Yang mana ini adalah berkah daripada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan sangat mulia. Kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW disebut wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tasij, yang mana hujan-hujan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh alam semesta. Disebut juga fahadharat bi taufiqillah as-sayyidatu Maryamu was-sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain man qasama Allah lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah. Yang mana hadir, bagaimana kita sebutkan tadi dalam buku kisah sang Rasul, di waktu kelahirannya Rasulullah, Sayyidah Maryam dan juga Sayyidah Asiyah. Dan hadarat taufiqillah man qasamallahu lahu ma'ahuma minal huril ain man qasamallahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah. Ada dua lagi wanita suci, yaitu diantaranya Sayyidah Hawa dan juga Sayyidatuna Sarah. Ada tadi Sayyidah Maryam yang terakhir, yang begitu ada tiang ini diperhatikan sama Sayyidah Aminah. Tiba-tiba itu tiang belah jadi 4, dan subhanallah datang perempuan yang pertama mengunjungi terhadap Sayyidah Aminah. Absyiri ya Aminah, berbahagialah engkau hai Aminah, malam hari ini engkau akan melahirkan seorang bayi yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Aku adalah Hawa, ibu daripada seluruh Bani Adam. Aku diperintahkan Allah untuk menemani saat-saat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian dari pilarnya lagi timbul cahaya yang kedua, cahaya yang sangat terang benderang menghampiri Sayyidah Aminah. Absyiri ya Aminah, berbahagialah engkau wahai Aminah, telah dekat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, kelahiran orang yang sangat mulia. Maka Sayyidah Aminah bertanya, wahai cahaya, siapakah gerangan dirimu? Aku adalah Sarah, istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dia pun menemani terhadap proses daripada kelahiran
baginda Nabi besar Muhammad SAW. Datang perempuan yang ketiga, datang kepada Sayyidah Aminah, yang mana dari wujud cahaya tadi. Absyiri ya Aminah, berbahagialah engkau wahai Aminah, sungguhnya aku adalah Asiyah binti Muzahid, perempuan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi istri daripada Fir'aun. Tapi subhanallah, para alim ulama meriwayatkan bahwa setiap malamnya Fir'aun tidak dapat tidur dengan Sayyidah Asiyah. Fir'aun walaupun nikahin Asiyah, Fir'aun gak pernah tidur bareng sama Asiyah semasa hidupnya sampai dia meninggal. Dan mereka ini, Sayyidah Asiyah dan juga Sayyidah Maryam, nanti bakal jadi istrinya Rasulullah di surga. Yang keempat yaitu Sayyidah Maryam, perempuan yang suci, perempuan yang menjaga harkat dan martabatnya, melahirkan seorang nabi yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Nanti beliau sebagai istrinya baginda Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa riwayat lagi yang menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang menjadi istri khusus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat mulia. Bahkan disebutkan bahwa Sayyidah Aminah selama hamil Rasulullah nggak pernah merasakan sakit. Hamlan khafifan la tajidu lahu sikala. Seakan-akan nggak ada apa-apa, nggak ada beban, nggak ada apa-apa, nggak ada susah, nggak ada apa-apa dan lain sebagainya. Itu semuanya berkat daripada mengandung bayi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Sayyidina Abdul Muttalib untuk menamai bayi tersebut dengan nama Muhammad. Dan tidak ada di muka bumi ini yang dinamai dengan nama Muhammad sebelumnya, kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, banyak orang yang tahu tentang kelahirannya Rasulullah. Bahkan para ahbar, para pendeta-pendeta, para rahib, para pemuka-pemuka daripada orang-orang Yahudi, mereka paham bahwa hari ini Rasulullah lahir. Tahu benar mereka kapan Rasulullah lahir itu tahu. Sampai ada seorang rahib itu ngasih tahu kepada Abdul Muttalib, nanti itu bayi cahayanya luar biasa, ada tanda lahirnya dan lain sebagainya. Semuanya dikabarkan sama seorang rahib itu kepada Abdul Muttalib. Ini merupakan alamat tanda kelahiran yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sudah sepantasnya untuk memuliakan hari kelahirannya Rasulullah. Jangan menjadi seorang muslim yang bungkam, yang diam di bulan Maulid. Ini salah. Seorang yang nggak punya rasa riang, rasa gembira terhadap kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita bisa riang, bisa gembira terhadap hari kemerdekaan kita, masa kita nggak bisa riang gembira terhadap orang yang memerdekakan kita daripada api neraka? Siapa yang memerdekakan kita dari api neraka? Rasulullah. Yang nanggung kita kelak di akhirat siapa? Baginda Rasulullah. Yang menaikkan harkat martabat kita lahir di dunia ini siapa? Rasulullah. Berkat Rasulullah kita apa? Kuntum khairu ummatin. Itu jadi sebaik-baiknya umat. Ya enggak? Ibadah malas, banyak tidur. Tapi apa? Jadi sebaik-baiknya umat. Kalau dulu apa? Kalau dulu lu ibadah dulu puluhan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun dengan ibadah yang mahdhah, ibadahnya kayak para wali-wali. Lalu sekarang makan tidur dong jadi khairul ummah, jadi sebaik-baiknya umat. Berkat siapa? Berkat baginda Rasulullah. Nah, makanya kita semuanya bersemangat lebih baik karena apa? Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya orang-orang yang ada di Mekah, Ka'bah pun ikut bergetar selama 3 hari.
Ka'bah ikut bergetar selama 3 hari menyambut daripada hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita ketahui, kalau orang nggak suka maulid, orang nggak suka sama maulid, pasti embel-embelnya dia nggak suka sama ayah dan ibunya Rasulullah. Orang yang nggak suka maulid pasti embel-embelnya ngikutin, nggak suka juga sama apa-apa yang terhubung sama Rasulullah. Sama hari kelahirannya Rasulullah nggak suka, sama ayah dan ibunya Rasulullah nggak suka, sama keturunannya Rasulullah nggak suka. Apapun yang terhubung sama Rasulullah dia nggak senang. Ini pelajaran yang sesat, pelajaran yang berusaha untuk menyimpangkan umatnya baginda Rasulullah dari cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa baginda Rasulullah SAW dalam beberapa hadis beliau pergi kepada kuburan ibunya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan, maka Allah menghidupkan Sayyidah Aminah dan Sayyidah Aminah beriman dengan baginda Rasulullah. Ini diantara mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Khosais, hal-hal yang dikhususkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada beberapa orang lagi yang berpendapat dengan pendapat yang ada di dalam Sahih Muslim. Mereka menyatakan bahwa Rasulullah sudah minta izin kepada Allah untuk beristighfar, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Nabi Muhammad untuk beristighfar terhadap ibunya. Ini ada hadisnya, tapi ini hadis mansuh. Tahu mansuh? Mansuh itu nggak berlaku lagi. Karena apa? Karena Nabi fi hajatul wada, Nabi ngomong saya ziarah kepada ibu saya dan minta beliau dihidupkan dan beliau beriman kepada saya. Jadi apa? Jadi bahwa ayah dan ibunya Rasulullah adalah orang yang selamat. Tapi beberapa alim ulama memberikan berbagai macam pemahaman, memberikan berbagai macam pemikiran, memberikan berbagai macam pendapat bahwa diantaranya Rasulullah juga tidak mensolati terhadap orang-orang yang mempunyai hutang. Padahal orang-orang yang punya hutang ini beriman. Kenapa Nabi nggak sholatin? Bukan berarti ibaratnya keimanan menghalangi daripada sholatnya Rasulullah terhadap mereka. Jadi apa? Jadi sama aja kalau dikiaskan seperti itu. Dan berbagai macam pendapat, dan intinya kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa ahlul fatrah itu adalah orang-orang yang najun. Orang yang belum datang masanya seorang nabi adalah orang-orang yang selamat. Apalagi ayah dan ibunya Rasulullah. Ini keyakinan daripada mazhab al-Asy'ariyah, mazhab daripada Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu pendapat daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mari kita ini berkat daripada pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para a'immah kita pegang lagi akidah yang kuat, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah berkat para alim ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama juga di Indonesia menjaga daripada khittah, daripada garis ahlus sunnah wal jamaah yang kita jaga, diajarkan oleh para habaib, diajarkan oleh para masyayikh kita tentang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pertahankan sampai kepada akhir hayat kita, dan kita wariskan juga kepada anak-anak kita cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sumber segala cinta terhubungnya melalui kelahirannya baginda Rasulullah, melalui maulidnya baginda Rasulullah. Karena apa? Karena kita tahu para alim ulama kita, para habaib kita ngajarin kita untuk cinta maulid. Kita nggak tahu nih dalilnya maulid. Yang hadir maulid, Anda yakin 50% nggak tahu dalilnya maulid. Hampir 70-80% nggak tahu dalilnya maulid. Tapi disuruh datang maulid. Biar apa? Biar tumbuh di dalam hatinya cinta kepada Rasulullah. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan majelis yang mulia ini kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Maula